Halo semuanya, selamat datang di channelku, selamat datang di Aceh. Hari ini aku bakalan ngajak kalian melihat rumah tradisional Aceh yang ada di Museum Aceh. Kita lihat bagaimana konstruksi rumah Aceh dari bawah, ada apa aja. Habis itu kita akan naik ke dalam bagaimana kondisi rumah Aceh tradisional Aceh yang sesungguhnya. Mari kita lihat, mari kita ke sana. Let's go. Kita sudah berada di depan rumah Aceh, jadi kebetulan ini sisi uh, depannya. Kita akan ke bawah sana. Mari kita lihat. Jadi keseluruhan rumah Aceh ini ada jumlahnya 44 tiang, dan di bawah ini biasanya digunakan untuk tempat bermain anak-anak dan juga orang tradisional, orang zaman dulu maksudnya, menggantung ayunan bayi. Jadi sambil beraktivitas mereka mengayun bayinya supaya tertidur. Kita lihat di depan. Ini termasuk konstruksi rumah Aceh milik bangsawan, dikarenakan jumlahnya cukup luas dan besar karena 44 tiangnya itu menandakan rumah yang cukup mewah pada masanya. Karena kalau rumah basic rumah Aceh itu ada 16 tiang, itu yang paling basic, dan yang paling banyaknya 44 tiang. Di bawah rumah Aceh itu ada beberapa alat untuk disimpan. Yang satu itu adalah jengki. Jengki itu merupakan alat penumbuk padi tradisional. Jadi orang-orang Aceh itu dulunya menumbuk padi itu secara tradisional. Jadi padinya itu di bawah ini ada penampung padi. Jadi ketika padi sudah dijemur, sudah matang, ditaruh di tempat penampung ini, padinya langsung diinjak di ujung sana. Jadi ininya terangkat, lalu ditumbuk padinya secara tradisional. Dan ini adalah kurung padi. Tempat ini tempat orang Aceh zaman dulu untuk menyimpan padi. Jadi inilah tempat untuk menyimpan padi pada zaman dulu, tradisi orang Aceh. Kemudian di sini ada pengangkut padi dari sawah. Jadi padi yang setelah dipanen diangkut dari sawah menuju rumah pakai gerobak ini, seperti gerobak kuda atau gerobak kencana. Jadi pakai gerobak inilah masyarakat Aceh dulu setelah memanen padinya ditaruh di sini dan diangkut ke rumah masing-masing. Sekarang kita akan lanjut ke atas rumah Aceh. Sekarang kita akan menuju ke rumah Aceh. Jadi yang uniknya adalah rumah Aceh ini mempunyai tangga, yaitu jumlah tangga dari bawah ke atas yaitu berjumlah 13 tangga. Itu diambil dari 13 rukun salat filosofinya. Kita masuk ke atas. Assalamualaikum. Jadi kita sudah berada di atas rumah Aceh. Ini adalah yang namanya seramoke atau seram di depan. Ini digunakan untuk menerima tamu. Ini karena museum, jadi ada koleksi-koleksi yang dipajang. Di sini ada kopiah meketup. Ini adalah kopiah yang digunakan ketika acara-acara besar di Aceh. Contohnya perkawinan dipakai oleh Lintu Baru. Lintu Baru itu adalah mempelai lelaki di Aceh, atau dipakai oleh anak-anak yang sunat. Kemudian di sini ada lukisan rumah Aceh ketika zaman dulu. Diperlihatkan bagaimana aktivitas masyarakat Aceh zaman dulu. Di sini aktivitasnya untuk menumbuk padi yang digunakan alat tradisional yang saya jelaskan di bawah tadi, yaitu memakai jengki untuk menumbuk padinya. Di sini ada orang untuk menginjak alat jengkinya, lalu di sini ada yang menguraikan dan mengumpulkan padinya untuk ditumbuk agar merata padinya. Lalu di sini orang yang menjemur padi. Di sini untuk kurung padi untuk menampung padi atau menyimpan padi. Lalu ya beginilah, di sini tradisinya juga sebelum kita naik ke tangga rumah Aceh ada disediakan semacam guci untuk kita
membersihkan kaki terlebih dahulu sebelum kita naik ke rumah Aceh. Lalu kita akan ke depan. Ini ada pakaian adat Aceh yang digunakan ketika acara sakral di Aceh. Lalu kemudian di sini ada set perhiasan ketika digunakan untuk melamar, karena di Aceh ini tradisinya ketika kita melamar seorang perempuan, kita maharnya menggunakan emas, yaitu kalau kawan-kawan tahu mayam. Mayam itu terdiri dari kumpulan emas 3,3 gram emas, itu adalah jumlahnya satu mayam. Jadi satu mayam jumlah emasnya itu terhitung 3,3 gram emas. Kita lanjut, di sini ada mata uang yang digunakan masyarakat Aceh zaman dulu sebelum barter, sesudah barter mungkin menggunakan ini. Lalu di sini tempat lilin, ini juga cukup tradisional. Lalu di sini ada wadah rotan untuk menyimpan rempah-rempah. Lalu di sini ada kain songket untuk digunakan hari-hari besar di Aceh. Kemudian di sini ada sarung songket juga, mungkin digunakan ketika prosesi yang lain atau mandi upacara pernikahan, karena motifnya beda. Kita lanjut masuk ke dalam. Ini yang saya bilang tadi, guci khas Aceh. Mungkin di atas juga ada, cuma saya kurang tahu bagaimana fungsinya. Tapi yang jelas kalau di bawah sana itu udah pasti ada gucinya, dikarenakan sebelum kita naik ke rumah Aceh ada tempat air untuk kita cuci kaki. Sekarang kita lanjut ke ruangan tengah. Ini tadi seramo depan atau serambi depan, kita naik ke atas. Ini namanya seramo tengah. Jadi ketika zaman dulu kalau orang mengadakan acara pernikahan, di sini tempat mempelai wanita dan di sana tempat mempelai pria. Jadi pelaminannya tuh ada di tengah-tengah rumah ini, yaitu seramo tengah. Biasanya di sini dihidangkan berbagai makanan. Jadi sebelah kanan tempat sebelah kiri wanita dan sebelah kanan biasanya pria untuk makan bersama hidangan acara perkawinan di Aceh. Lalu kemudian kita masuk ke seramo belakang. Di sini ada dapur dan tempat tidur. Kita ke sana dulu, kita lihat. Di sini ada tikar, ini tikar anyaman Aceh. Kemudian di sini ada dompet pandan, karena dari dulu kan dimanfaatkan dari daun-daunan supaya menjadi segala sesuatu yang bermanfaat dan bisa dipakai hari-hari. Di sini tempat tidurnya. Kalau kalian berpikir kenapa nggak ada WC atau jamban di atas, itu ada di bawah, dikarenakan tempat tinggal dan tempat buang air itu dipisahkan dari rumah, kira-kira 100 meter atau 50 meter dari rumah. Di sini ada dapur atau tempat menggosok dan lain-lain, adanya di sini. Kita lanjut ke ujung sana. Di sana juga ada dapur. Di sini ada wadah keramik. Ini mungkin sudah di tahun-tahun yang agak mendekati modern. Di sini ada piring keramik juga dan hiasan-hiasan lainnya. Ini tempat masak. Orang zaman dulu menggunakan tanah liat yang diolah dan dipanaskan. Ini berbentuk dari besi. Mohon maaf. Di sini tempat air juga, mungkin menampung air bersih untuk kita masak. Ini yang aku bilang yang dari tanah liat. Ini dari tanah liat. Dan di sini tempat masak, kompor. Dan di sini berbagai rempah-rempah. Di sini juga ada
penggiling cabai, penumbuk rempah dan lain-lain. Jadi begitulah kondisi di atas rumah Aceh. Ini sepanjang ini jendela cukup banyak ini. Ada sekitar berapa nih? 15 atau 21. Jadi rumah Aceh ini cukup dingin kalau kita tempati dikarenakan bangunannya yang tinggi dan banyak jendela, ditambah lagi pakai atapnya dari apa nih, dari daun rumbian. Kalau kawan-kawan lebih tahu bisa menuliskan di komen. Ya begitu saja. Ini jendelanya ukuran segini, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tapi sedang untuk masuk udara itu cukup cukup lega untuk kita rasakan. Kita akan turun kembali ke bawah. Jadi begitulah keseluruhan rumah Aceh yang ada di dalamnya dan segala sesuatu yang ada di sana. Sekarang kita sudah berada di bawah rumah Aceh. Tadi kita lupa membahas masalah lonceng Cakradonya ini. Lonceng Cakradonya ini adalah penanda harmonisasi Kesultanan Pasai dengan dinasti Ming abad ke-15. Laksamana Cheng Ho menyerahkan Cakradonya kepada Sultan Pasai pada salah satu ekspedisinya ke Aceh abad ke-16. Pasai berada di dalam kekuasaan Kesultanan Aceh dan sekarang sudah menjadi koleksi di Museum Aceh ini. Jadi begitulah pembahasan kita mengenai rumah Aceh ini. Jadi bagi kalian yang ingin aku bahas apa selanjutnya yang ada di Aceh, mau itu tempat dan sejarah-sejarah yang ada di Aceh yang kalian belum pernah ke Aceh dan ingin tahu bagaimana kondisi Aceh, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.